Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah doa malam saat ini. Mari dimanapun Bapak Ibu berada, sama-sama kita mau sembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Dia. Sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di kesempatan yang indah malam hari ini, kami rindu dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan nama-Mu, dan biarlah segala pujian, hormat, kejayaan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku,
terang Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan, bentuklah sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan, untuk boleh menjadi bejana yang indah, untuk hormat kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini hidup kami bagi-Mu Tuhan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Selamat malam jemaat Betani Madiun Ponorogo dan Nganjuk. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sediakan di masa-masa yang sulit dan sukar dalam kehidupan kami. Dan kami hari ini masih mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ibadah doa malam. Kami percaya firman Tuhan yang sebentar kami dengar itu akan menjadi petunjuk, menjadi suluh dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan Kau memberkati setiap umat-Mu di rumah masing-masing yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, malam hari ini saya akan memberikan sebuah tema atau judul firman Tuhan, yaitu menjadi murid di masa yang sulit. Saya ulangi lagi, menjadi murid di masa yang sulit. Nah, pada waktu Bapak Ibu Saudara dan saya mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita memiliki sebuah posisi menjadi murid. Bapak Ibu Saudara disebut sebagai murid Kristus. Bapak Ibu Saudara disebut sebagai pengikut Kristus. Nah, sebagai murid, maka Bapak Ibu Saudara punya ciri khas, yaitu Bapak Ibu Saudara akan belajar dan menjadi pembelajar. Bapak Ibu Saudara akan terus belajar dan terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Tentunya menjadi murid Kristus berbeda menjadi murid ketika kita ada di bangku sekolah, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ada di bangku sekolah, maka kita lulus TK, kita lulus SD, kita lulus SMP, kita lulus SMA atau perguruan tinggi dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Tetapi menjadi murid Kristus sepertinya tidak ada waktu untuk selesai. Selama kita masih hidup, selama kita masih ada di dunia ini dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus atau terus bergantung kepada Yesus Kristus, maka kita akan terus berada di dalam posisi sebagai murid.
Nah, kalau Bapak Ibu Saudara di depan ada Alkitab, mari terlebih dahulu kita akan membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan membaca buat Bapak Ibu Saudara dalam Lukas pasal yang pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadiri angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Kalau kita melihat jalur cerita firman Tuhan yang baru saja kita baca, Bapak Ibu Saudara, ternyata ada sebuah cerita atau kisah yang diceritakan oleh Lukas sebagai penulis kitab ini, di mana murid-murid Yesus ada di dalam perahu bersama dengan Yesus, lalu kemudian mengalami satu situasi yang mencengangkan. Bahkan ada kata, "Kita dalam bahaya, kita akan binasa." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, situasi yang dihadapi murid-murid Yesus hari itu mungkin sepertinya sama yang kita hadapi sekarang ini. Kita di tengah-tengah situasi pandemi corona yang dimulai dari bulan Maret sampai kita masuk di bulan Juni, sepertinya belum selesai. Bahkan ketika pemerintah bangsa kita akan memberlakukan new normal, baru akan diperlakukan 1 hari kemudian, sudah tercatat ada 1.000 sekian puluh orang yang kena dampak positif. Ini menandakan bahwa situasi yang sulit ini, situasi yang sukar ini, kemungkinan besar masih akan terjadi. Tetapi bagaimana kita sebagai murid Yesus Kristus hidup di masa-masa yang sulit yang seperti ini? Bagaimana Alkitab yang baru saja kita baca memberi sebuah pelajaran untuk kita hidup menjadi murid Yesus di masa yang sulit. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali melihat ayat yang ke-22 dari kitab Lukas pasal yang ke-8 tadi, maka di sana dikatakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Hal yang pertama ketika kita menjadi murid Yesus di tengah-tengah situasi yang sulit, maka yang harus kita lakukan adalah dengar apa yang menjadi firman-Nya dan belajar melakukannya. Murid-murid Yesus ditantang oleh Yesus, bukan ditantang sebenarnya, tapi Yesus mengajak mereka, "Ayo, kalian semua bertolak ke seberang danau. Kita naik perahu semuanya." Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus? Mendengar dan melakukannya. Mereka bersama-sama dengan Yesus untuk menyeberangi danau itu. Sebagai murid Yesus Kristus di tengah situasi yang sulit, yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan Bapak Ibu Saudara kuat, yang menjadikan Bapak Ibu Saudara mampu melewati situasi yang sukar atau situasi yang sulit, sebenarnya adalah setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar. Bukan hanya dengar, tetapi bagaimana firman yang kita dengar kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab Yesus sendiri yang berkata dalam akhir khotbahnya di bukit di Matius pasal yang ke-7, di sana dikatakan bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan. Berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar selama masa sulit hari-hari ini?
Berapa banyak firman Tuhan yang kemudian kita belajar melakukannya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan mau setiap kita sebagai murid-murid Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan mau kita mendengarkan firman-Nya dan belajar melakukannya. Saya pernah mendengarkan sebuah quote atau mendengarkan sebuah statement bahwa bukan seberapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa banyak yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Yang penting bukan berapa banyak yang kita tahu, tapi seberapa banyak yang kita lakukan dari apa yang kita tahu. Di sini kita belajar bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara dengar, baik itu lewat pembacaan pribadi, baik itu lewat media sosial, baik itu lewat apapun yang ketika Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mau kita mendengarkannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang kemudian menjadikan kita murid. Hal yang kedua adalah Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita menjadi murid Yesus Kristus, ternyata di ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Hal yang kedua, ketika kita menjadi murid di masa yang sulit, ternyata memang Tuhan mengizinkan situasi yang sulit itu terjadi dalam kehidupan kita, meskipun kita taat akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita belajar dari firman tadi, Yesus disuruh untuk bertolak. Apa yang dilakukan murid-murid Yesus? Mereka mendengar dan melakukannya. Dan ketika mereka sudah mendengar dan melakukannya, ternyata di ayat yang ke-23 mencatat, terjadi satu taufan, terjadi satu ombak, bahkan airnya sampai masuk ke dalam perahu itu. Di sini kita belajar bahwa ketika kita menjadi murid bukan berarti kita lepas atau luput dari masa yang sulit, sekalipun kita taat. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan tidak meluputkan kita untuk kita terbebas dari situasi yang sulit, dari situasi yang sukar. Satu pujian yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi rohani, syair itu salah satunya berkata, Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janji selalu ada berkat. Tapi Tuhan senantiasa janji penyertaannya ada dalam kehidupan kita. Penyertaannya ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia tidak berjanji untuk meluputkan kita dari tengah situasi yang sulit. Dia tidak berjanji bahwa kita bebas dalam situasi yang sulit, yang sukar. Sama seperti murid-muridnya Yesus. Bahwa ketika Yesus berkata, ayo kita nyebrang. Dan ketika mereka taat, toh waktu mereka di tengah danau, sekonyong-konyong, mereka diterpa satu angin, satu gelombang yang membuat murid-murid takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, malam hari ini kita belajar. Kadang-kadang situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita untuk kita belajar. Kita perlu bertanya, Tuhan, apa yang sedang aku mau pelajari dari situasi sulit ini? Apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi untuk aku belajar apa dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami? Roma 8 ayat 28 ayat yang tidak asing buat kita mengatakan kepada kita, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jika Bapak Ibu Saudara mengasihi Yesus, Allah turut bekerja dalam segala hal, termasuk di tengah-tengah situasi yang sulit. Hanya saja sebagai murid Yesus Kristus, ketika kita diizinkan memasuki masa yang sulit, Tuhan ingin kita belajar sesuatu dari Tuhan. Kita ingin di masa yang sulit kita belajar sesuatu apa yang baik yang daripada Tuhan. Karena Dia bekerja bersama-sama dengan kita. Karena Dia mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita belajar sebagai murid di tengah-tengah situasi yang sulit, di ayat yang ke-25 bagian A tadi, ada sebuah pertanyaan. Di manakah kepercayaanmu?
Sehingga hal yang ketiga, sebagai murid di masa yang sulit, maka seorang murid harus tetap percaya meskipun hidup di masa yang sulit. Harus tetap percaya. Bapak, Ibu, Saudara, percaya itu memang tidak mudah. Percaya kepada Tuhan itu memang tidak gampang. Thomas sebagai murid Yesus Kristus yang hidup bersama dengan Tuhan kurang lebih selama 3,5 tahun, yang melihat perkara-perkara yang ajaib, yang melihat mujizat-mujizat Yesus, pada waktu Yesus bangkit, Thomas sendiri berkata, "Aku tidak akan percaya sebelum jariku mencucukkan ke bekas lubang paku." Bapak, Ibu, Saudara, Yesus kemudian berkata kepada Thomas, "Berbahagialah orang yang percaya bukan karena melihat." Nah, di setengah situasi yang sulit, Tuhan menuntut kita untuk kita menjadi murid yang terus percaya kepada Dia, yang terus berharap dan bergantung kepada Dia, yang menjadikan kita murid-muridnya. Karena pasti kita akan belajar terus mempercayai Tuhan, kita akan terus belajar, mengandalkan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Sedikit saya akan bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah masa pandemi ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika pemerintah mengumumkan ada 2-3 orang yang terkena COVID pada bulan Maret, maka kemudian di tempat kami melayani di Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, kami membuat satuan gugus depan dan kemudian kami melarang semua aktivitas keluar dari kampus. Kami mengisolasi mandiri. Dan itu kami lakukan sampai dengan bulan Mei kemarin ketika anak-anak akhirnya selesai dan diwisuda. Tapi pada waktu Maret sampai Mei, bahkan sampai bulan Juni ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kami masih melakukan isolasi mandiri, tentu itu berdampak buat setiap kami. Kami tidak bisa pergi kemana-mana, atau kami tidak bebas kemana-mana. Kami mungkin tidak bisa menghadiri pertemuan-pertemuan penting dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah begini. Pada waktu kami menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan, di mana ada beberapa orang tua murid dari mereka yang sekolah di tempat kami juga terkena dampak COVID, ada di antara mereka yang kena PHK, ada di antara mereka yang harus dirumahkan, dan kemudian akhirnya mereka mengalami kesulitan dalam pembayaran uang sekolah, dan itu berdampak juga terhadap situasi yang ada di sekolah kami. Tapi yang menarik adalah begini, pada waktu kami menghadapi situasi yang sulit itu, dan ketika kami kena dampaknya, bersama dengan pemimpin-pemimpin, kami bersepakat dan kami bersehati untuk kami mengandalkan Tuhan di dalam situasi yang sulit. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi, beberapa mukjizat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika kami sudah kehabisan beras, di mana karena kami sistem asrama, kami harus kasih makan mereka, maka tiba-tiba ada seorang donatur yang berkata, "Pak, dari bulan Maret nanti sampai bulan Juli, kami akan tanggung beras untuk asrama." Wow! Bagi kami itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara hidup kami. Bukan hanya itu, bahkan Tuhan mengizinkan kami mengalami, ya bukan surplus sebenarnya, tetapi kami kemudian ketika menerima berkat, kami tahu bahwa di sekeliling kami pun, di antara mereka yang kena pandemi, di lingkungan kami, di Tawangmangu, kami berpikir juga, kalau kami diberkati, kami mau belajar memberkati mereka. Dan apa yang kami lakukan? 2 atau 3 kali kami melakukan bakti sosial, dan kami membagikan sembako dari apa yang sudah kami terima. Kemudian kami juga berbagi dengan masyarakat dan di Tawangmangu. Bahkan sebagian kami juga bagi untuk kumpulan-kumpulan di Solo, tukang ojek, tukang becak, pemulung dan lain sebagainya. Kami belajar berbagi dengan mereka. Tapi secara pribadi kemudian, yang terjadi dalam kehidupan saya, ketika saya terlibat dalam bakti sosial itu, saya teringat dengan beberapa orang yang, ya itu saudara, yang ada di Surabaya dan yang ada di beberapa daerah yang lain, yang kemudian saya terbeban untuk juga memberkati mereka. Tapi kemudian berkat itu dari mana? Hanya karena saya belajar
bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan perkara-perkara yang besar. Saya pun mulai mengangkat dan kemudian mencoba terus mempercayakan hal itu kepada Tuhan. Saya mulai berdoa tentang hal itu. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, kerinduan kami ingin memberkati keluarga ini, dan memberkati keluarga ini yang secara pribadi saya tidak tahu apakah terkena dampak COVID-19 atau tidak, tapi pasti akan terkena. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, pada waktu memasuki bulan April kalau tidak salah, Tuhan mengirimkan beberapa berkat yang masuk lewat pribadi, dan kemudian di situ saya berbicara dan berdiskusi dengan istri, dan kemudian saya berkata kepada istri saya, ini berkat bukan untuk kita saja, tapi ini berkat harus kita salurkan seperti apa yang Tuhan sudah taruh buat beban kita. Dan akhirnya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langitnya, dan kemudian kami dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat buat beberapa keluarga yang ada di Surabaya maupun yang ada di Wonogiri. Waktu memasuki masa yang sulit, sebagai murid Yesus Kristus, ada sebuah pertanyaan. Di manakah kepercayaanmu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Yesus, demikian pula pertanyaan itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Di manakah kepercayaanmu? Kita semua mengalami masa yang sulit, tetapi Tuhan mau kita tetap percaya kepada Dia. Tuhan mau kita tetap bergantung kepada Dia. Tuhan mau supaya kita terus dan terus berharap dan percaya kepada Dia yang sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Dan yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai murid di tengah-tengah situasi yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mengingatkan saja, saudara harus banyak mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jangan lupa itu, jangan hanya mendengar dan mendengar saja, tapi mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ketaatan saudara tidak menjamin saudara lepas dari masa sulit, tapi ketaatan saudara selalu membawa berkat tersendiri dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, sebagai murid di masa yang sulit, kita harus menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan kita, karena Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, mari kita lihat sekali lagi ayat yang ke-25 bagian yang terakhir. Di sana dikatakan seperti ini. Siapakah gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita memposisikan diri kita sebagai murid Yesus Kristus Tuhan, meskipun di tengah situasi yang sulit, tetapi kita akan melihat satu perkara yang besar pasti terjadi dalam kehidupan kita. Murid-murid Yesus ketakutan karena mereka betul-betul mengalami situasi yang sulit. Tetapi pada waktu kemudian dia berteriak, dia berseru kepada Yesus Kristus Tuhan. Apa yang terjadi? Perkara besar terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka melihat secara langsung bagaimana angin tofan yang dahsyat itu berhenti oleh karena perkataan Yesus. Demikian pula dengan kita. Demikian pula dengan Bapak Ibu Saudara yang sedang di rumah saat ini. Jika memang Bapak Ibu Saudara sedang bergumul hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara teruslah percaya, teruslah berharap kepada Tuhan. Sampai ada Bapak Ibu Saudara melihat perkara yang besar yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan kesaksian apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini, yang mungkin Bapak Ibu Saudara juga mendengar. Bahwa beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara mendengar ada satu isu yang sedang terjadi di bangsa kita. Salah satunya adalah ada kepala daerah yang menginginkan salah satu aplikasi Alkitab itu dihapuskan. Kenapa itu Bapak Ibu Saudara? Di sini saya baru mengerti. Ketika di masa yang sulit ini, ketika semua harus di rumah, semua harus melakukan distancing sosial, apa yang mereka lakukan? Mereka bermain dengan handphone atau gadget yang mereka punya. Dan mereka tentunya akan penasaran dan membuka aplikasi-aplikasi atau media sosial yang lain. Dan salah satunya ada banyak orang-orang Kristen di situ memberikan pengajaran, dan juga sebenarnya ada banyak hal yang bisa di-download, dan salah satunya adalah Alkitab. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di masa yang sulit, di masa yang sukar, ternyata Tuhan masih bekerja buat bangsa kita.
Ternyata Tuhan masih bekerja buat Indonesia. Saya percaya lawatan Tuhan masih terjadi di atas bangsa kami, bangsa kita Indonesia. Di mana di masa yang sulit ini perkara yang besar itu masih akan dikerjakan oleh Tuhan di atas bangsa Indonesia, yaitu kemenangan jiwa-jiwa buat banyak orang. Kiranya 4 hal ini menjadi kekuatan buat kita semua. Bagaimana kita menjadi murid di masa yang sulit? Dengar dan lakukan firman Tuhan. Taat, karena ketaatan membawa berkat buat kita. Yang ketiga, tetaplah percaya kepada Tuhan di masa sulit ini. Dan yang keempat, sebagai murid, kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami minta firman-Mu ini dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, dan Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami sebagai murid di masa yang sulit, kami terus menunjukkan Kristus dalam kehidupan kami. Kami terus belajar untuk menjadi berkat buat banyak orang di masa yang sulit. Dengan kami mendengar dan melakukan firman-Mu, dengan kami taat kepada Tuhan, dengan kami menaruh percaya kami kepada Tuhan, dan dengan kami melakukan hal itu, kami akan melihat perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan nyatakan buat setiap kehidupan kami. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat Betani Madiun, Betani Ponorogo, dan Nganjuk yang malam hari ini bersama-sama bergabung dalam ibadah doa malam. Berkati mereka, berkati juga hamba-hamba-Mu, gembala sidang setempat, para majelis, para penatua, dan semua pelayan-pelayan Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini, gereja terus bergerak dan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memberikan bantuan kepada jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Bantuan dapat disalurkan melalui rekening BCA 177-187-3222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun. Dan bagi jemaat yang rindu menabur untuk memberikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan pekerjaan Tuhan di Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun, dapat tetap memberikannya melalui rekening BCA 177-185-0222 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Madiun dan Nganjuk, atau rekening BCA 177-185-1555 atas nama Gereja Betani Indonesia Madiun untuk jemaat Ponorogo. Gembala sidang dan seluruh pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih untuk taburan yang sudah saudara berikan. Tetap kuat, semangat, setia, dan tetap berserah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Ku
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dan kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, amin.